lereng sebuah gunung yang selalu diselimuti kabut, berdirilah sebuah desa kecil bernama Kertajaya. Warga percaya, gunung itu bukan sembarang gunung. Mereka menyebutnya Gunung Keramat, tempat di mana roh-roh penunggu dan makhluk gaib bersemayam. Setiap malam, suara aneh sering terdengar, derap langkah di tanah berlumut, raungan mirip binatang, bahkan tangis samar dari balik pepohonan. Namun bagi warga desa, itu sudah biasa. Mereka hanya menundukkan kepala, membakar kemenyan, dan berdoa agar tidak diganggu. Di desa itulah seorang pemuda bernama Jaka tinggal bersama ibunya, Magnarti. Jaka adalah anak tunggal, yatim sejak kecil. Hidup mereka serba kekurangan, hanya mengandalkan sawah kecil peninggalan almarhum ayah. Meski begitu, Magnarti selalu mendidik anaknya dengan doa dan kasih sayang. Namun Jaka tumbuh dengan perasaan iri. Setiap hari ia melihat teman-temannya mulai berhasil, ada yang merantau ke kota, ada pula yang menikah dengan gadis cantik dan kaya. Sementara dirinya tetap miskin, tetap diremehkan. Yang paling menusuk hatinya adalah ketika ia melamar Sari, gadis desa yang ia cintai sejak kecil. Sari menerima dengan tulus, tapi ayahnya menolak mentah-mentah. Jaka itu anak miskin. "Lu, apa yang bisa ia beri padamu selain penderitaan?" Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Jaka. Sejak hari itu, ia bertekad, bagaimanapun caranya, ia harus kaya. Malam-malamnya dipenuhi keresahan. Ia sering duduk di tepi sawah, menatap ke arah Gunung Keramat yang menjulang angker. Angin malam berembus dingin, dan kabut seakan mengundang bisikan. Konon, di gunung itulah orang bisa mencari pesugihan. Harta akan datang dengan cepat, asal berani membayar dengan tumbal. Awalnya Jaka menolak pikiran itu, namun suatu kejadian membuat tekadnya goyah. Seorang tetangga bernama Pak Wirya mendadak kaya. Rumahnya berubah megah, sawahnya luas, dan ia sering membagi-bagi uang ke warga. Tapi, anehnya, tak lama kemudian anak sulungnya hilang misterius. Warga berbisik-bisik, itu pesugihan. Tumbalnya anaknya sendiri. Bisikan itu justru membakar pikiran Jaka. Malam berikutnya, ia memberanikan diri bertanya pada seorang kawan tua yang dikenal pandai ilmu gaib, Ki Wira. Ki Wira sudah lama menjadi buah bibir di Kertajaya. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan suaranya berat. Ia jarang keluar rumah, kecuali untuk orang-orang yang datang memohon pertolongan. Ketika Jaka datang, Ki Wira menatapnya lama, seakan sudah tahu isi hatinya. "Aku tahu apa yang kau cari, Nan. Kau ingin cepat kaya, bukan?" Jaka menunduk, tangannya gemetar. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku ingin buktikan pada semua orang kalau aku bukan pecundang." Ki Wira menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara dalam, "Dengar baik-baik, pesugihan bukan jalan ringan. Kau memang bisa mendapat harta, tapi ingat, setiap koin emas punya harga, tumbal jiwa. Jika kau setuju, tak ada jalan kembali." Suasana hening, hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang terdengar. Hati Jaka bergejolak, antara takut dan tergoda. Bayangan wajah Sari terus terlintas di benaknya. Ia pulang malam itu dengan langkah gontai, namun bibit keinginan sudah tertanam. Ia tahu, sekali melangkah ke jalan itu, ia tidak bisa kembali. Dan dari kejauhan, Gunung Keramat berdiri angkuh, seolah menunggu siapa yang akan datang menyerahkan dirinya pada kegelapan. Desir angin dari arah Gunung Keramat yang terdengar. Kabut turun perlahan, menutupi jalan-jalan tanah yang sepi. Di kejauhan, lampu minyak di rumah-rumah mulai padam satu persatu, meninggalkan kegelapan yang pekat. Namun di salah satu gubuk sederhana di pinggir sawah, Jaka belum tidur. Ia duduk di depan tungku yang hampir padam, pandangannya kosong. Suara ibunya, Magnarti, memecah keheningan. "Nak, sudah malam, tidurlah, besok kau masih harus ke ladang." Jaka hanya menjawab pelan, "Iya, Bu." Tapi pikirannya tak bisa tenang. Kata-kata Ki Wira terus terngiang di kepalanya. Pesugihan bukan jalan ringan. Ia tahu, apa yang ia pikirkan salah. Namun rasa sakit karena dihina dan gagal membuatnya semakin gelap hati. Beberapa hari kemudian, Jaka nekat kembali ke rumah Ki Wira. Rumah itu berada di tepi hutan, berdiri di bawah pohon besar yang batangnya berlumut tebal. Pagar bambunya sudah rapuh, dan di halaman tampak sesajen yang baru terbakar. Ki Wira duduk di depan rumahnya, seperti sudah menunggu. Ia menatap Jaka dengan mata yang dalam. "Kau datang lagi, Nak, sudah mantap hatimu." Jaka mengangguk pelan. "Aku tak mau hidup miskin seumur hidup, Ki.
Aku ingin berubah. Aku ingin buktikan kalau aku juga bisa. Kiwira terdiam sejenak, lalu bangkit perlahan. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan menatap ke arah gunung yang diselimuti kabut. Baiklah, kalau begitu, kau harus siap. Tapi ingat, sekali jalan ini kau tempuh, tidak ada kata mundur. Kau harus sanggup menanggung apapun yang terjadi. Malam itu juga, Kiwira membawa Jaka menyusuri jalan setapak menuju Gunung Keramat. Langit tertutup awan tebal. Hanya cahaya obor kecil yang mereka bawa menembus gelapnya hutan. Suara burung malam dan desiran angin membuat langkah mereka terasa semakin berat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah gua yang tersembunyi di balik semak. Udara di sana dingin menusuk, seolah keluar dari perut bumi. Aroma tanah basah bercampur bau dupa menyengat. Kiwira menancapkan obor di tanah dan berbisik, "Inilah tempatnya. Gua ini bukan sembarang gua. Jaka, disinilah banyak orang datang meminta kekayaan, tapi tak semua pulang dalam keadaan hidup." Jaka menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar. "Aku harus melakukan apa?" Kiwira mengeluarkan sebuah botol kecil berisi darah ayam dan kain hitam. "Teteskan darah ini di tanah. Sebutkan niatmu, lalu panggil namanya, sang penunggu gunung. Kalau dia mendengar, dia akan datang." Tangan Jaka bergetar saat membuka botol itu. Ia meneteskan darah ke tanah basah, dan suara lirih keluar dari bibirnya. "Aku Jaka, ingin kekayaan. Aku ingin hidup terhormat." Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang. Api obor berkedip liar. Dari dalam gua, terdengar suara berat seperti raungan hewan besar. Aroma amis darah memenuhi udara. Bayangan hitam mulai muncul dari kegelapan. Sepasang mata merah menyala menatap Jaka. Sosok itu menyerupai harimau raksasa, tapi tubuhnya berdiri tegak seperti manusia. Suaranya bergema di seluruh gua. "Kekayaan akan kau dapat, tapi setiap harta butuh darah. Apakah kau siap membayar?" Jaka terpaku, tubuhnya kaku, namun kata-kata keluar tanpa ia sadari. "Aku siap." Siluman harimau hitam tertawa pelan, suaranya menggema di antara dinding batu. "Baik, maka mulai malam ini, nasibmu telah terikat padaku." Angin berhenti, api obor kembali tenang. Tapi Jaka tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di luar gua, kabut turun lebih tebal. Dari jauh, Gunung Keramat tampak berdenyut seperti bernapas. Dan di desa, anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Sementara itu, di rumah kecil di Kertajaya, Magnarti terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia bermimpi melihat anaknya dikelilingi api dan bayangan hitam. Sejak malam di gua itu, hidup Jaka berubah. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar bisikan dari kegelapan. Kadang suara itu terdengar seperti Kiwira, kadang seperti raungan harimau. Tapi yang paling sering, suara itu datang dari dalam dirinya, sendiri membisikkan janji kekayaan dan kehormatan. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terlihat. Hasil panen yang awalnya gagal tiba-tiba melimpah. Padi tumbuh lebih cepat dan butirnya padat berisi. Uang juga datang dari arah tak terduga. Pembeli dari luar desa datang membeli gabat dengan harga tinggi. Warga Kertajaya mulai kagum. "Well, Jaka sekarang sudah beruntung. Mungkin dia memang anak yang rajin." Tapi Magnarti, ibunya, justru merasa gelisah. Ia tahu, tak ada keberuntungan datang begitu saja. Setiap kali menatap mata anaknya, ia melihat sesuatu yang berbeda, tatapan kosong yang seolah tidak lagi milik manusia yang sama. Suatu malam, suara ketukan terdengar di pintu. Jaka membuka, dan Kiwira berdiri di depan rumahnya dengan wajah pucat. "Waktunya sudah tiba, Jaka," katanya pelan. "Kau sudah menerima bagianmu. Sekarang, penunggu menagih bayarannya." Jaka terdiam. "Bayaran apa?" "Tumbal, kau harus memberi satu nyawa untuk menyeimbangkan kekayaanmu. Kalau tidak, dia akan mengambil apapun yang paling kau cintai." Jaka mundur beberapa langkah. "Tetapi aku tidak bisa. Aku tidak mau membunuh siapapun." Kiwira menatapnya tajam. "Kau pikir bisa mundur sekarang? Kau sudah berjanji. Jika tak kau serahkan tumbal, penunggu itu akan datang sendiri memilih korbannya." Malam itu, Jaka tidak tidur. Ia duduk di depan rumah, memandangi kabut yang perlahan turun. Dalam hatinya berperang antara rasa takut dan rasa bersalah. Tapi semakin ia berpikir, semakin keras suara bisikan itu terdengar. "Kau hanya butuh satu nyawa. Setelah itu, semuanya akan baik-baik saja." Pagi menjelang dengan langit yang suram.
Dan ketika matahari belum sepenuhnya naik, kabar buruk mengguncang desa Kertajaya. Pak Wiryo, tetangga yang dulu tiba-tiba kaya, ditemukan tewas di pinggir sawah. Tubuhnya tercabik-cabik, seperti diserang hewan buas. Tapi anehnya, tak ada jejak kaki binatang di sekitar. Warga panik. Ada yang berkata itu kutukan gunung keramat. Ada pula yang percaya. Penunggu mulai menagih tumbal dari mereka yang serakah. Jaka berdiri di antara kerumunan. Wajahnya pucat pasi. Hatinya bergetar keras. Ia tahu, itu bukan serangan hewan, itu peringatan. Dan sejak hari itu, kekayaan Jaka justru bertambah cepat. Sawahnya semakin luas, rumahnya diperbaiki, dan orang-orang mulai menghormatinya. Tapi di malam hari, bayangan hitam dengan mata merah selalu muncul di sudut pandangannya. Magnarti mulai curiga. Ia mendapati anaknya sering keluar tengah malam, menuju arah hutan di kaki gunung. Suatu malam, ia mencoba mengikuti diam-diam. Namun langkahnya berhenti saat melihat Jaka berlutut di depan pohon besar, meneteskan darah ayam, dan berbisik ke tanah. Air mata Magnarti mengalir deras. Ia sadar, anak satu-satunya telah menjerumuskan diri ke jalan gelap. Ketika Jaka pulang, Magnarti menunggunya di depan rumah. "Nak, apa yang kau lakukan? Kau bukan anakku yang dulu lagi." Jaka menatap ibunya dengan mata hampa. "Aku hanya ingin kita hidup lebih baik, Bu. Aku sudah tak tahan dihina. Tapi tidak begini caranya, Nak, tidak dengan darah." Namun sebelum Magnarti sempat memeluk anaknya, seekor bayangan hitam besar melintas cepat di belakang Jaka. Angin berembus dingin, dan lampu minyak padam seketika. Suara raungan panjang terdengar menggema ke seluruh desa. Jaka menatap ke arah hutan. Wajahnya berubah tegang. Ia tahu tumbal berikutnya telah dipilih. Suasana desa berubah. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut turun lebih cepat dari sore hari. Ayam jantan berhenti berkokok, bahkan anjing-anjing enggan menggonggong setelah matahari tenggelam. Rumah Jaka kini tampak berbeda. Dindingnya yang dulu kusam telah diganti papan baru. Atapnya beratap genting mengilap, dan di halaman kini berdiri gerobak kayu berisi hasil panen yang melimpah. Warga bisa mulai membicarakannya dengan nada iri. Namun di balik kemegahan itu, Magnarti hidup dalam ketakutan. Ia sering mendengar suara langkat di depan rumah saat malam tiba berat, seperti cakar hewan mencengkeram tanah. Kadang suara itu diiringi bisikan lembut memanggil nama anaknya, "Jaka, Jaka." Suatu malam, Magnarti memberanikan diri membuka jendela. Matanya hampir membeku ketika melihat dua titik merah menyala di balik pohon pisang. Suara dengusan keras terdengar, lalu kabut menelan semuanya. Pagi harinya, Magnarti jatuh sakit. Tubuhnya panas, tapi kulitnya dingin seperti es. Jaka merawatnya, namun dalam hati ia tahu penyebabnya bukan penyakit biasa. Setiap kali ia memejamkan mata, suara dari dalam kepalanya semakin keras. "Kau berhutang darah, bayaran belum lunas." Di tengah rasa bersalahnya, Jaka mendatangi Ki Wira. Rumah tua itu kini tampak lebih suram. Bau dupa menyengat dan suara gong kecil terdengar dari dalam. Ki Wira menyambutnya tanpa ekspresi. "Aku tahu mengapa kau datang." Jaka penunggu belum puas. "Dia ingin darah dari garis keturunanmu sendiri." Jaka membeku. "Maksudmu ibuku?" Ki Wira mengangguk pelan. "Kutukan darah itu harus menurun. Kalau tidak, kau yang akan diambil hidup-hidup." Jaka menunduk, matanya berair. Ia memukul lantai tanah dengan marah. "Aku tak akan membiarkan ibuku jadi korban. Ambil nyawaku kalau perlu." Ki Wira mendesah panjang. "Itu bukan keputusanku, Nak. Kau yang memanggilnya, kau yang berhutang." Ia hanya menagih apa yang dijanjikan. Malam itu, Jaka kembali ke rumah dengan wajah pucat. Ia duduk di samping ibunya yang tertidur, menggenggam tangan rapuh itu erat-erat. "Maafkan aku. Semua ini salahku." Tapi di luar, bayangan hitam kembali muncul. Langkah kaki itu mendekat, bersamaan dengan deru napas berat dan aroma tanah basah. Pintu rumah bergetar perlahan, seperti diketuk oleh tangan yang tak terlihat. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Kegelapan menelan ruangan. Magnarti terbangun, matanya terbuka lebar dalam ketakutan. Dari arah jendela, tampak cakar hitam besar menyapu ke dalam, meninggalkan goresan panjang di kayu. Jaka berdiri menghadang dengan tubuh gemetar. Ia memegang sebilah parang, menatap ke arah bayangan yang kini mulai menampakkan. Wujudnya harimau hitam setinggi manusia. Matanya menyala seperti bara. "Kau tak akan mengambil ibuku," teriak Jaka.
Makhluk itu hanya mendengus. Janji harus ditepati. Darah harus dibayar. Tiba-tiba, suara gong terdengar dari kejauhan, suara yang sama dari rumah Kiwira. Harimau hitam berhenti sejenak, lalu menghilang secepat kabut tersapu angin. Jaka berlari keluar, tapi hutan sunyi. Tak ada apapun, kecuali aroma dupa yang terbawa angin. Ia sadar, Kiwira lah yang menahannya untuk sementara. Tapi kutukan itu belum berakhir, ia hanya ditunda. Sementara di rumah, Magnarti terkulai lemas. Di lehernya muncul bekas 3 goresan hitam, seperti cakar yang tertanam di kulit. Jaka berlutut, air matanya jatuh di lantai tanah. Aku bersumpah, Kiwira, apapun caranya, aku akan hentikan kutukan ini. Di kejauhan, Gunung Keramat tampak berasap merah. Langit bergetar pelan, seolah gunung itu mendengarkan janjinya. Angin malam berhembus dingin menembus celah dinding rumah Jaka. Di luar, bulan separuh menggantung pucat di langit, diselimuti kabut tipis. Sejak kejadian, Magnarti terluka di leher bekas. Cakaran yang tidak bisa dijelaskan, suasana di rumah itu berubah mencekam. Jaka hampir tidak tidur selama berhari-hari. Setiap kali malam tiba, suara langkah berat terdengar dari arah dapur. Kadang diiringi helaan napas panjang. Ia tahu, itu bukan manusia. Kiwira telah memperingatkannya. Pesugihan telah kau mulai, nak. Harta yang kau minta sudah datang. Tapi setiap rejeki besar, ada bayangan yang menuntut bayaran. Dan benar saja keesokan harinya, sawah Jaka tiba-tiba menghasilkan panen melimpah. Hasil gabahnya 2 kali lipat dari biasanya. Bahkan beberapa orang desa mulai menaruh hormat padanya. Namun setiap kali Jaka menghitung uang atau memandangi hasil panen, ia selalu merasa ada mata lain yang mengawasi dari balik jendela. Malam itu, Jaka mendengar suara lirih dari arah kamar ibunya. Ia berlari, menemukan Magnarti duduk di sudut. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Jaka, ada yang datang, bisiknya pelan. Aku dengar dia memanggil namamu dari luar. Jaka menelan ludah. Ia melangkah keluar rumah, hanya membawa lampu minyak kecil. Di halaman, kabut begitu tebal hingga sulit melihat apapun. Namun di antara kabut itu, samar-samar tampak sosok hitam tinggi berdiri di bawah pohon pisang. Tubuhnya besar, matanya menyala merah. Suara berat bergema. Waktumu tiba, Jaka, kau telah menerima berkahku. Sekarang bayar dengan 1 jiwa. Jaka terpaku, kakinya gemetar. Tidak, aku tak mau membunuh siapapun. Sosok itu mendekat, langkahnya membuat tanah bergetar. Kau sudah terikat. Bila kau menolak, yang kuambil bukan orang lain, tapi darahmu sendiri. Tiba-tiba Magnarti muncul di ambang pintu, wajahnya pucat tapi tekadnya kuat. Ia berteriak, Jaka lari. Jangan dengarkan dia. Magnarti mengangkat tangan, membaca doa yang diajarkan leluhur Kertajaya. Angin berputar, suara petir menggelegar, dan sosok itu menghilang perlahan di balik kabut, meninggalkan bau anyir dan tanah basah. Namun malam itu, setelah semuanya tenang, Magnarti jatuh pingsan. Lehernya kembali berdarah seperti digaruk makhluk buas. Jaka menangis, menahan tubuh ibunya yang dingin. Ia sadar, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Dan kini, bayangan maut telah menandai keluarganya. Dari kejauhan, gonggongan anjing menggema di seluruh desa Kertajaya. Warga yang terbangun malam itu bersumpah melihat sosok tinggi bermata merah berjalan menembus kabut menuju rumah Jaka. Dan di langit, bulan separuh tampak semakin merah. Matahari baru naik separuh, tapi hawa di desa Kertajaya terasa dingin seperti menjelang malam. Kabut tak kunjung hilang, seolah menolak pergi dari sekitar rumah Jaka. Setelah kejadian semalam, ketika makhluk bermata merah itu menampakkan diri dan ibunya kembali terluka, Jaka tidak lagi berani meninggalkan rumah sendirian. Magnarti masih lemah, wajahnya pucat, dan di lehernya kini tampak 3 luka hitam yang semakin jelas, seakan menembus ke dalam kulit. Itu bukan luka biasa, kata Kiwira yang datang pagi itu. Itu tanda ikatan darah. Setiap kali makhluk itu datang, tanda itu akan membesar. Jaka menatap Kiwira dengan mata merah, karena kurang tidur. Aku tak sanggup, Ki, aku tak tahu bagaimana memutus perjanjian ini. Aku tak mau kehilangan ibu. Kiwira hanya menggeleng. Kutukan pesugihan itu bukan permainan. Jaka, kau minta kekayaan dari penunggu Gunung Keramat, tapi lupa. Gunung itu menagih nyawa setiap 7 malam setelah perjanjian disahkan. Jaka terdiam. Ini malam ke-6. Ketika malam turun,
suara jangkrik seakan lenyap. Hanya terdengar desir angin membawa bau dupa dan tanah basah. Di dalam rumah, Jaka berdoa sambil menjaga ibunya yang mulai menggigil. Tiba-tiba, ketuk, ketuk-ketuk, terdengar dari dinding belakang rumah. Suara itu pelan, namun ritmenya aneh. 3 ketukan, lalu diam, lalu 3 ketukan lagi. Jaka mengambil lampu minyak dan berjalan pelan. Di dinding belakang rumahnya, cahaya redup menyorot sesuatu yang baru. 3 simbol aneh seperti cakar binatang, membentuk pola segitiga dengan noda hitam mengalir dari tengahnya. Saat disentuh, cairan itu terasa hangat, bukan darah, tapi seperti getah bercampur besi. Tanda itu berarti waktu hampir habis. Suara Kiwira terdengar dari balik pintu. Jaka terkejut. Kiwira berdiri di sana, wajahnya diselimuti bayangan. Besok malam, makhluk itu akan datang menagih. Bila kau tak memberinya tumbal, ia akan mengambil orang yang paling dekat denganmu. Tidak, Jaka membentak. Aku tidak akan menyerahkan siapapun. Kau tak punya pilihan, jawab Kiwira dingin. Kecuali jika kau berani naik ke Gunung Keramat, tempat asal kutukan itu lahir. Kata-kata itu membekas dalam hati Jaka. Ia tahu Gunung Keramat adalah wilayah terlarang. Tak seorang pun dari desa pernah berani mendakinya sejak puluhan tahun lalu. Mereka percaya di puncaknya terdapat gua tempat penunggu pesugihan tinggal. Malam itu, Jaka menatap ibunya yang tertidur. Ia berjanji dalam hati, aku akan pergi ke gunung itu. Aku akan memutus perjanjian ini, sekalipun harus melawan iblis itu sendiri. Namun tepat sebelum ia menutup mata, suara dari dinding kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti cakar yang menggores kayu hingga serpihannya berjatuhan. Dari sela dinding, muncul bayangan tangan hitam yang mencoba meraih ke dalam ruangan. Jaka berlari mengambil parang dan menebas tangan itu. Darah hitam menetes ke lantai, tapi anehnya, bukannya hilang, darah itu justru membentuk simbol yang sama di bawah kakinya. Ia terpaku, jantungnya berdetak keras. Suara berat berbisik di telinganya meski tak ada siapapun di sana. Kau tak bisa kabur, Jaka. 7 malam sudah hampir tiba. Angin menerpa keras, lampu minyak padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara. Magnarti mengigau memanggil nama anaknya, dan di luar rumah, gonggongan anjing serentak berhenti. Langit malam memerah di atas Gunung Keramat. Jaka berdiri di depan rumahnya, membawa sebuah tas kain berisi sesajen, dupa, dan sebilah parang tua peninggalan ayahnya. Di dalam rumah, Magnarti masih terbaring lemah. Ia sadar Jaka akan pergi ke tempat yang seharusnya tak dijamah manusia. Nak, jangan kau dekati gunung itu, ucapnya dengan suara serak. Gunung Keramat bukan untuk manusia biasa. Banyak yang tak pernah kembali. Jaka menggenggam tangan ibunya. Aku tak punya pilihan, Bu. Kalau aku tak pergi, kutukan ini akan terus menghantui kita. Aku bersumpah, aku akan memutus pesugihan ini, meski nyawaku taruhannya. Air mata Magnarti jatuh, tapi ia hanya bisa berdoa. Sebelum berangkat, Jaka menemui Kiwira di balai bambu tua. Lelaki tua itu menatapnya lama. Gunung itu akan menguji keberanianmu, Jaka. Di sana, tak semua yang kau lihat adalah nyata. Tapi jika hatimu goyah, penunggu itu akan memakan jiwamu. Kiwira lalu memberinya sikat bunga kantil dan seutas tali dari ijuk hitam. Tali ini untuk melindungimu. Tapi ingat, jangan sekalipun menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Dengan langkah berat, Jaka memulai perjalanannya menuju kaki Gunung Keramat. Jalan setapak menanjak, ditutupi kabut pekat dan pepohonan tua menjulang tinggi. Suara serangga berganti dengan bisikan samar, seperti seseorang memanggil namanya dari jauh. Jaka kembali. Jangan lanjutkan. Ia menggenggam parang lebih erat dan terus berjalan. Bau dupa mulai tercium, tapi tidak ada yang membakarnya. Semakin tinggi ia naik, semakin terasa hawa dingin menusuk tulang. Di antara kabut, Jaka mulai melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, melintas cepat, lalu hilang. Ketika senja mulai turun, Jaka tiba di sebuah dataran luas di mana terdapat batu menhir besar berlumur-lumut. Di sekelilingnya, puluhan tengkorak hewan dan beberapa tengkorak manusia tergeletak, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ada pintu gua hitam pekat yang mengeluarkan hawa panas seperti napas. Ia tahu, inilah tempatnya. Tempat penunggu pesugihan bersemayam. Jaka menyalakan dupa, menancapkannya di tanah, lalu menunduk. Aku, Jaka, datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengakhiri.
Aku ingin membebaskan darah keluargaku dari kutukanmu. Hening. Lalu, dari dalam gua, terdengar suara berat dan dalam, seperti keluar dari dada bumi. Berani sekali kau datang ke sini, manusia. Kau menolak berkahku. Tapi kau lupa darah, sudah jadi milikku. Tanah bergetar. Udara berubah panas. Dari dalam gua, mata merah menyala perlahan muncul. Harimau hitam raksasa keluar, tubuhnya berasap. Suaranya seperti gemuruh petir. Satu nyawa belum cukup, Jaka. Sekarang, kau yang akan jadi tumbal. Jaka berlari ke belakang Menhir, menyiapkan parang. Tapi sebelum sempat menebas, bayangan hitam lain muncul sosok Kiwira. Berdiri di antara mereka, dengan wajah penuh amarah. Cukup aku yang memanggilnya dulu. Aku yang membuka pintu pesugihan ini bertahun-tahun lalu. Hentikan, sebelum gunung ini menelan kita semua. Harimau hitam mengaum, tanah bergetar makin hebat. Di langit, awan hitam berputar, dan petir menyambar puncak gunung. Jaka terjatuh, darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya tetap fokus. Ia tahu, malam itu bukan lagi tentang harta ini, tentang penebusan. Suara petir bergemuruh di langit gunung keramat. Tanah bergetar hebat, membuat batu-batu berjatuhan dari tebing. Di tengah kekacauan itu, Kiwira berdiri di hadapan harimau hitam. Matanya menatap tajam makhluk yang dulu pernah ia panggil. Cukup, Wira. Suara itu bergema seperti ribuan lidah api. Kau tahu darahmu masih terikat padaku. Kiwira menghela napas panjang. Aku tahu, katanya lirir. Tapi malam ini, kutukan ini harus berakhir. Aku sudah terlalu lama hidup dengan dosa ini. Jaka berdiri di belakangnya, masih menggenggam parang dengan tangan gemetar. Ia menatap lelaki tua itu dengan kebingungan dan amarah. Apa maksudmu, Kai? Kau yang memulai semua ini. Kiwira menatap Jaka dengan mata yang penuh sesal. 25 tahun lalu, desa Kertajaya hampir mati. Hasil panen gagal, penyakit menyebar, dan orang-orang kelaparan. Aku melakukan pesugihan itu untuk menyelamatkan desa. Tapi aku bodoh. Jaka, penunggu itu tidak memberi tanpa meminta. Ia menuntut tumbal darah manusia setiap 7 tahun. Suara harimau hitam menggelegar. Dan kau tak menepati janjimu, Wira, maka aku mengambil apa yang menjadi hakku. Keturunanmu, darahmu. Jaka menatap Kiwira dengan mata terbelalak. Jadi aku. Ya, Kiwira memotong dengan suara bergetar. Kau cucuku, Jaka, aku menyembunyikannya agar kau tak tahu asalmu. Tapi darah kita sama. Dan karena akulah yang membuka gerbang itu dulu, hanya aku yang bisa menutupnya. Langit semakin kelam. Api muncul di sekitar Menhir, membentuk simbol aneh yang menyala merah darah. Kiwira berlutut, membuka gulungan kain dari sakunya. Lembaran tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Ia mulai membaca mantra dengan suara parau. Tanah sing suci, awakku sing salah, Wainehi pangapura, tutup lawang petang iki. Harimau hitam meraung kesakitan. Asap hitam keluar dari tubuhnya, tapi matanya makin menyala. Kau pikir bisa melawanku dengan doa manusia lemah itu? Jaka maju satu langkah. Tidak, kau tak akan ambil siapapun lagi. Ia menghunus parang dan menancapkannya ke tanah, tepat di antara lingkaran api. Tanah memekir, cahaya putih keluar dari bilahnya, dan seketika kabut tebal menguap. Kiwira memejamkan mata, suaranya makin lemah. Lanjutkan, Jaka. Baca mantra terakhir di gulungan itu. Jaka meraih lembaran kain yang mulai terbakar di ujungnya. Ia berteriak melawan suara angin. Dining rasa, dining pati, mugi sirna pepetang iki. Ledakan cahaya putih menyelimuti puncak gunung. Harimau hitam menjerit keras, tubuhnya hancur menjadi abu. Tapi dalam sekejap, Kiwira ikut terhisap ke dalam pusaran cahaya itu. Kakek, teriak Jaka, tapi tubuh tua itu sudah lenyap, hanya meninggalkan gelang ijuk hitam di tanah. Hening, angin gunung kembali tenang. Kabut mulai menipis, memperlihatkan langit yang perlahan memerah oleh fajar. Tapi Jaka tahu, sesuatu belum selesai. Ia memungut gelang ijuk itu, menatapnya lama. Dalam keheningan itu, terdengar bisikan samar suara Kiwira. Jaga desa, Jaka. Kutukan belum benar-benar hilang. Suara itu menghilang bersama angin. Jaka menatap gunung yang masih diselimuti sisa kabut. Lalu menunduk, menutup mata, dan bersumpah. Aku akan menebus semua dosa ini. Ket, aku akan jaga desa Kertajaya, meski harus melawan kegelapan itu sendirian. Dari jauh, di dasar lembah, api merah kecil muncul di tanah yang retak.
seolah ada sesuatu yang belum mati sepenuhnya di dalam bumi. Sejak ledakan cahaya di Gunung Keramat, desa Kertajaya kini tenang, tapi terlalu tenang. Angin sejuk tak lagi berhembus, suara alam seolah berhenti. Warga mulai kembali ke ladang. Namun banyak yang masih berbisik takut setiap kali melihat arah gunung itu. Di rumahnya, Jaka duduk termenung di beranda. Wajahnya tirus, matanya marah karena kurang tidur. Di tangannya, gelang ijuk hitam peninggalan. Kiwira ia genggam erat satu-satunya. Bukti bahwa kakeknya benar-benar mengorbankan diri untuk menghentikan kutukan itu. Namun, sejak ia kembali ke desa, ada hal yang aneh. Setiap malam, tanah di sekitar rumahnya menghangat seperti bara di bawah permukaan. Bau asap samar sering muncul tanpa sumber, dan ayam-ayam desa enggan berkokok menjelang pagi. Malam keempat, Jaka terbangun oleh suara berderak di luar rumah. Ia membuka pintu perlahan. Angin malam berembus, membawa aroma menyengat seperti belerang. Di halaman belakang, tanah tampak mereka, dan dari celahnya, api kecil berwarna merah darah menjilat keluar. Tidak mungkin, kutukannya belum berakhir. Gumam Jaka. Tiba-tiba, dari api itu muncul bayangan wajah Kiwira, terbentuk dari asap dan cahaya. Tapi wajah itu tidak tenang, matanya hitam, bibirnya kering. Jaka cepat, sebelum terlambat. Penunggu itu belum mati. Ia hanya terikat di bawah tanah. Kakak, Jaka berlutut. Tapi bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan bisikan terakhir. Pergilah ke sumur tua di tengah desa. Itulah pintu yang sebenarnya. Begitu suara itu hilang, api padam seketika, menyisakan tanah yang hangus dan bau belerang menusuk. Keesokan harinya, Jaka pergi menuju sumur tua di dekat balai desa, tempat yang sudah lama ditutup dengan papan dan batu. Warga percaya sumur itu angker karena beberapa orang pernah hilang di sekitarnya. Sesampainya di sana, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumput di sekitar sumur layu seperti disedot sesuatu. Jaka menyingkirkan batu penutupnya, dan dari lubang sumur itu keluar asap hitam pekat. Ia menatap ke dalam dan melihat bayangan mata merah menyala jauh di dasar kegelapan. Kau pikir bisa menguburku di dalam bumi, manusia? Suara berat itu menggema. Aku bukan sekadar roh, aku adalah darah yang kau bawa. Tiba-tiba, gelang ijuk di tangan Jaka terbakar panas. Simbol aneh muncul di kulitnya, 3 garis melingkar seperti cakar. Ia menjerit menahan sakit. Dalam sekejap, api merah kecil menyembur dari dalam sumur, membentuk wajah harimau hitam yang tampak lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. Kutukan ini tak bisa dihapus, Jaka. Ia hanya bisa diwariskan. Tanah bergetar keras. Rumah-rumah di sekitar desa ikut bergoyang. Warga mulai berlari panik, memanggil nama Jaka dari kejauhan. Tapi ia tak mendengar apa-apa selain bisikan dari bawah sumur. Buka segel itu. Biarkan aku keluar, atau seluruh desa akan ikut terbakar. Jaka menatap gelang yang kini bersinar merah. Ia sadar gelang itu bukan sekadar pelindung, melainkan kunci segel terakhir yang menahan roh harimau hitam di dunia. Kalau aku lepaskan, semuanya akan berakhir. Tapi kalau tidak, langit mendadak berubah merah darah. Petir menyambar hutan di pinggiran desa. Dalam kilatan cahaya itu, Jaka melihat siluet ibunya berdiri di kejauhan. Tubuhnya dikelilingi api. Ebon. Tanpa pikir panjang, Jaka melompat ke arah sumur, berusaha menutup kembali celah itu dengan tubuhnya. Tapi sebelum sempat, tangan hitam raksasa muncul dari dalam dan mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Jeritan Jaka menggema ke seluruh desa Kertajaya. Malam itu, tanah berguncang dan api merah menyala tinggi ke langit. Lalu semuanya hening. Ketika pagi tiba, sumur itu tertutup kembali. Namun dari dalam tanah, terdengar detak lembut seperti napas seseorang yang tertidur. Tidak ada anak kecil bermain di jalan tanah. Udara terasa berat, berdebu, dan samar-samar berbau hangus. Warga hanya berani berbisik, sebab malam tadi seluruh desa melihat api merah menjulang dari arah sumur tua. Lalu tiba-tiba padam seolah ditelan bumi. Sumur itu kini tertutup kembali oleh batu besar. Tapi di sekelilingnya tanah hangus melingkar seperti terbakar dari dalam. Tidak ada tanda-tanda Jaka. Yang tersisa hanya gelang ijuk hitam miliknya, tergeletak di pinggir sumur. Hangus sebagian namun masih utuh di tengahnya. Magnarti, dengan tubuh gemetar dan mata sembab, mendekati tempat itu. Ia berlutut, memeluk gelang itu sambil menangis. Anakku, di mana kau, nak?
Warga mencoba menenangkannya, tapi tak satu pun berani mendekat terlalu dekat ke sumur. Karena dari lubang kecil, di antara batu-batu penutup, muncul hembusan napas panas. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Sementara itu, jauh di dalam kegelapan sumur, Jaka terbaring di tanah basah. Napasnya berat, tapi ia masih hidup. Di sekelilingnya, dinding sumur tampak seperti urat nadi raksasa. Berdenyut pelan, mengeluarkan cairan merah pekat. Di mana ini? Bisiknya lemah. Suara dalam yang pernah ia dengar kembali terdengar, bergema dari segala arah. Kau telah memilih untuk menjadi segalku. Jaka, kini, darahmu dan darahku adalah satu. Tidak, aku bukan bagian darimu. Jaka berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Kulit tangannya tampak menghitam. Urat-uratnya bercahaya merah. Di dadanya muncul simbol 3 cakar tanda yang sama seperti di dinding rumahnya dulu. Suara itu tertawa pelan. Kau pikir bisa menghapus kutukan ini? Kau hanya memindahkannya ke dalam dirimu sendiri. Sekarang, akulah yang bernafas lewat tubuhmu. Jaka menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar. Mata berubah menjadi merah keemasan. Ia melihat bayangan harimau hitam di balik refleksi air sumur dan wajah itu perlahan menyatu dengan wajahnya sendiri. Di atas sana, langit mendadak mendung. Angin berputar di sekitar desa Kertajaya, membawa abu dan daun karing. Warga berlarian masuk ke rumah, menutup jendela. Sementara Magnarti masih berlutut di dekat sumur. Tiba-tiba batu penutup sumur bergetar, lalu meledak ke samping. Tanah bergetar hebat, debu menutupi langit. Dari dalam asap, muncul sosok tinggi berbalut kain hitam. Rambutnya acak-acakan, kulitnya pucat seperti mayat, namun matanya marah menyala. Jaka, suara Magnarti bergetar. Sosok itu menatapnya. Separuh wajah masih Jaka, tapi separuh lain telah berubah, kulitnya gelap, dan di pipinya tampak bekas cakar membara. Ibu menjaulan, ucapnya lirih. Aku bukan lagi manusia seutuhnya. Magnarti menatap anaknya, berlinang air mata. Kau masih anakku, Jaka. Aku tak peduli seperti apa kau sekarang. Namun sebelum ia sempat mendekat, tanah di bawah sumur kembali bergetar. Suara gemuruh muncul dari dalam bumi, dan api merah menyala lagi. Jaka menoleh ke arah kobaran itu, matanya menyipit. Dia mencoba bangkit lagi. Tapi kali ini, aku yang akan mengurungnya. Ia menancapkan tangannya ke tanah, dan dari telapak tangannya keluar segumpal api merah yang membentuk simbol besar di tanah desa. Angin berputar kencang, membentuk pusaran separtai gerbang. Suara harimau hitam meraung dari dalam bumi. Kau pikir bisa menahanku, darahku sendiri? Jaka berteriak sekuat tenaga. Kau tidak akan memakan siapapun lagi. Ledakan besar terjadi. Cahaya merah menyilaukan seluruh desa. Setelah itu hening. Ketika debu mereda, Jaka berdiri di tengah lingkaran tanah hitam. Tubuhnya penuh luka. Matanya kini kembali hitam. Tapi gelang ijuk yang dulu hitam kini berubah menjadi merah menyala. Menempel erat di pergelangan tangannya. Magnarti berlari memeluknya. Sudah berakhir, Mag. Jaka menatap sumur yang kini tertutup sempurna. Batu-batunya hangus, tapi tak lagi berasap. Ia menggeleng perlahan. Belum, Bu, kutukan memang sudah terkunci. Tapi kuncinya sekarang ada padaku. Ia memandang ke arah gunung di kejauhan, di mana kabut merah masih menggantung tipis. Di mata Jaka, tampak api kecil menyala lagi, api yang tak akan pernah padam sepenuhnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam ledakan api merah itu. Desa Kertajaya kini kembali hidup, lahan subur, sungai jernih, dan udara lebih tenang dari sebelumnya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekati sumur tua di tengah desa. Di sekitarnya, tanah masih retak dan berwarna kehitaman. Warga percaya di sanalah Jaka menutup gerbang kutukan dengan nyawanya. Yang mereka tak tahu, Jaka masih hidup. Ia tinggal di ujung hutan, di rumah bambu peninggalan Kiwira, jauh dari pandangan orang. Setiap malam, di pergelangan tangannya, gelang ijuk merah masih berdenyut seperti jantung. Kadang terasa panas, kadang membara, dan dari dalamnya, suara harimau hitam masih berbisik. Kau bisa menahanku, tapi tak selamanya. Cepat atau lambat, aku akan keluar melalui darahmu. Jaka hanya terdiam. Ia tahu setiap bisikan itu nyata. Sejak menjadi segel kutukan, tubuhnya tidak lagi sama. Ia tak bisa tidur lebih dari 1 jam, tak merasa lapar, dan matanya bisa melihat hal-hal yang orang lain tak bisa roh. Bayangan, bahkan aura kematian. Suatu malam,
Ketika bulan purnama menggantung di langit, Magnarti datang diam-diam ke rumahnya. Rambutnya kini beruban semua, tapi matanya masih penuh kasih. Nah, kau harus kembali ke desa. Warga sudah tidak takut lagi. Mereka ingin kau pulang. Jaka menggeleng pelan. Aku tidak bisa, Bu, aku bukan manusia biasa lagi. Aku bisa merasakan. Ada sesuatu di dalamku yang masih hidup. Kalau aku kembali, kutukan itu mungkin ikut bangkit. Magnarti menatap anaknya dengan air mata yang jatuh perlahan. Kau terlalu menderita sendirian. Nang, biarkan ibu menanggung sebagian bebanmu. Tidak, Bu, potong Jaka. Kakek sudah menebus dosanya. Sekarang tugasku menjaga agar kutukan itu tidak lepas lagi. Angin malam berembus. Suara binatang hutan menghilang seketika. Dari kejauhan, terdengar gonggongan anjing yang menggama aneh panjang dan serak. Jaka mendongak. Ia tahu tanda itu. Dia mulai bangun lagi, katanya pelan. Gelang di tangannya berdenyut kencang, memancarkan cahaya merah dari sela-sela kulit. Tanah di sekitar rumah ikut bergetar halus. Dari sela bambu, keluar asap tipis berwarna keunguan. Aroma belerang kembali memenuhi udara. Nak, apa yang terjadi? Tanya Magnarti panik. Jaka berdiri, menatap ke arah gunung yang jauh di balik kabut. Setiap kali bulan purnama, kekuatannya mencari jalan keluar. Tapi aku bisa menahannya. Untuk sekarang, ia menancapkan parang peninggalan Kiwira ke tanah. Lalu mulai melafalkan mantra lama yang diajarkan oleh kakeknya sebelum menghilang. Saka bumi, saka getih, wenehi kandeling rasa, aja nganti metu pepeteng iki. Cahaya merah dari gelangnya meluas ke tanah, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling rumah. Angin berhenti berembus. Lalu, dari dalam bayangan pepohonan, muncul siluet besar harimau hitam. Matanya menyala merah, menyala bukan fisik, melainkan bayangan rohnya. Kau pikir bisa mengurungku di sini selamanya, Jaka? Aku tidak mengurungmu. Jawab Jaka tenang. Aku menjagamu. Magnarti menatap dengan ngeri. Bayangan itu mendekat, menembus lingkaran cahaya. Tapi setiap kali menyentuh batasnya, tubuhnya terpecah jadi asap. Ia mengaum kesakitan, lalu menghilang bersama angin. Setelah semuanya reda, Jaka tersungkur. Nafasnya berat. Magnarti berlari memeluknya. Nak, sampai kapan kau harus menanggung semua ini? Sampai desa ini aman, Bu. Sampai tak ada lagi darah yang ditagih gunung itu. Ia menatap gelangnya, yang kini kembali berwarna hitam, tenang. Tapi jauh di dalam matanya, api merah masih berkobar kecil, tanda bahwa pertempuran belum benar-benar usai. Di luar rumah, hutan kembali sunyi. Namun dari arah gunung, terdengar suara samar, seperti tawa rendah yang menggema jauh di perut bumi. Fajar terakhir musim panen datang dengan langit berwarna abu-abu. Angin dari arah gunung Keramat berhembus dingin, membawa bau belerang dan tanah basah. Warga desa Kertajaya gelisah. Mereka merasakan getaran kecil di tanah setiap malam, dan cahaya merah samar sering terlihat dari arah puncak gunung. Jaka, yang kini dikenal sebagai penjaga kutukan, sudah 3 hari tidak turun dari hutan. Ia tinggal di rumah bambu peninggalan Kiwira, sendirian, menjaga segel terakhir yang menahan roh harimau hitam di dunia bawah. Namun malam ini terasa berbeda. Gelang ijuk di tangannya tak hanya berdenyut, ia membara seperti bara api hidup. Sudah waktunya, bisiknya pelan. Kutukan ini harus berakhir malam ini. Ia berdiri, membawa parang tua Kiwira dan bunga kantil kering yang dulu diberi kakeknya. Di luar rumah, kabut turun tebal. Suara binatang malam menghilang, digantikan bisikan yang menggema dari segala arah. Kau tidak akan bisa menghapusku. Darahku adalah milik gunung ini. Jaka menatap ke arah gunung. Mungkin aku tidak bisa menghapusmu, tapi aku bisa ikut menguburmu. Dengan langkah mantap, ia mulai mendaki jalur curam menuju puncak. Gunung Keramat, tempat segel pertama dibuat oleh Kiwira puluhan tahun lalu. Sepanjang jalan, tanah bergetar, pepohonan menjerit seperti hidup, dan bayangan hitam menari di antara kabut. Di puncak gunung, udara berwarna merah, tanah merekat, memperlihatkan celah besar seperti mulut raksasa yang mengeluarkan asap hitam dan panas. Dari dalamnya muncul harimau hitam, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya seperti 2 bara yang menatap dalam kegelapan. Kau datang sendiri, Jaka? Suaranya berat dan bergemuruh. Ya, jawab Jaka tenang. Untuk mengakhiri semuanya. Makhluk itu tertawa, suaranya membuat batu bergetar. Kau adalah segelku. Jika kau mati, aku bebas. Aku tahu. Jaka menancapkan parang ke tanah.
Gelang di tangannya menyala terang, mengeluarkan sinar merah menyilaukan yang membentuk lingkaran api raksasa di sekitar mereka. Ia menatap harimau hitam, matanya kini memancarkan cahaya sama. Kalau kau ingin bebas, maka aku akan membawamu bersamaku ke dalam api. Makhluk itu meraung keras dan menyerang. Tapi sebelum cakarnya mengenai Jaka, ia menancapkan tangannya sendiri ke dada, merobek simbol kutukan yang selama ini tertanam di kulitnya. Cahaya putih memancar, menembus kabut, menyalakan seluruh langit gunung. Demi desa ini, demi darah keluargaku. Sirnala ke-8. Ledakan besar terjadi. Gunung Keramat meletus dengan api merah menyala. Tapi bukan lava, melainkan cahaya putih yang murni. Raungan harimau hitam terdengar panjang sebelum akhirnya hilang dalam sunyi. Ketika semuanya mereda, puncak gunung runtuh sebagian. Kabut sirna. Di tengah kawah, hanya tersisa parang kiwira yang menancap di tanah hangus. Dan gelang ijuk merah yang kini padam sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan tempat itu. Tidak ada jejak Jaka, hanya udara yang kini hangat dan tenang. Gunung Keramat akhirnya diam. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Di malam hari, Magnarti duduk di beranda rumahnya. Angin berhembus lembut membawa suara samar, lembut, dan menenangkan. Ibu sudah selesai. Desa ini aman sekarang. Air mata Magnarti jatuh tanpa suara. Ia tersenyum, menatap gunung yang kini diterangi sinar bulan. Sejak hari itu, desa Kertajaya hidup damai. Warga membangun kembali ladang, anak-anak bermain tanpa rasa takut. Namun setiap kali malam purnama tiba, cahaya merah kecil masih terlihat berkelip di puncak Gunung Keramat. Bukan kutukan, tapi tanda bahwa penjaga kutukan masih menjaga mereka dari dunia yang tak terlihat.